Bab 5, Kona dan Tiffany jogging bareng. Malam hari di dalam kamar Kona berpantun karena gabut. 1 bulan ke Madiun. Di hari Minggu yang cerah dan bersinar, tanpa muka Jensen yang gelap gulita, tiada cahaya. Pantu dari Kona gue tertawa. Setelah itu Kona memutuskan untuk tidur karena besok hari Minggu. Dia akan jogging bareng Tiffany. Di waktu sholat subuh Pak Rungkat mengumandangkan azan di musyola dekat rumahnya. Di musyola baru ada Pak Rungkat dan Peyot. Di waktu subuh alarm Kona berbunyi, Kona pun terbangun dari tidurnya sambil memikirkan Dinda yang telah 1 bulan pergi. Enggak kerasa udah sebulan kamu ninggalin aku, Endea. Semenjak kepergianmu hidup Kak Kona terasa hamba. Ihihihi, Jeti kangen. Harusnya kamu gak blokir WhatsApp aku biar kita bisa temenan jarak jauh. Aku gak minta lebih. Aku cuma pengen tahu kabar kamu di sana. Ucap Kona yang tiba-tiba kangen dan memikirkan Dinda. Ihihihi, merdu banget kalau dengerin Pak Rungkat yang azan jadi pengen tidur lagi huah. Ucap Kona yang mendengar azan subuh yang dikumandangkan Pak Rungkat. Kemudian Kona bangun dari tempat tidurnya dan bergegas menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu dan sholat berjamaah bersama papahnya di rumah. Di waktu subuh yang masih gelap terlihat Robi yang sedang mencuci pakaian di belakang rumah sambil marah-marah sendiri. Tahi sih. Sempak gua sisa 2. Gua yakin kebawa sama si Dinda ini ke Surabaya. Elah, Endea semenjak kepergian kamu abang merasa kehilangan segalanya. Selain kehilangan sempak, kakak juga kehilangan sosok ada yang selalu bantu abang nyuci. Harusnya kamu yang bilas sama jemur pakaian Endea. Kakak yang sikatin. Ucap Robi yang sangat mengeluh setelah ditinggal Dinda pindah ke Surabaya. Ternyata keluh kesah Robi itu didengar ibunya yang sedang ada di dapur. Makanya cepat kawin Robi, sahut ibunya menyuruh Robi menikah. Gue tertawa. Dah bu, Robi masih sekolah bu. Ucap Robi yang membantah ibunya. Iya lagi ngoceh mulu, kalau lagi nyuci mending kawin. Sahut ibunya lagi yang kesal mendengar Robi selalu marah-marah sendiri saat sedang mencuci. Bu, masa depan Robi masih panjang. Cita-cita Robi banyak bu. Ucap Robi lagi menjelaskan pada ibunya. Apa cita-cita kamu Bi? Tanya ibunya. Robi, pengen jadi tentara bu. Biar bisa jaga ibu dari musuh. Jawab Robi memberitahu ibunya. Gue tertawa. Kamu kira ibu lagi perang ha? Ucap ibunya lagi yang merasa aneh. Enggak gitu maksudnya bu. Sahut Robi yang tidak bisa menjelaskan lagi. Ya udah sekolah yang benar. Kejar cita-cita kamu setinggi langit nak. Ucap ibunya memberikan nasihat pada Robi. Iya, bu. Sahut Robi mengiyakan. Ya udah ibu ke pasar dulu ya. Kalau mau sarapan ada di meja, berasnya. Ucap ibunya lagi. Gue tertawa. Kan si ibu kebiasaan. Bukannya masak dulu Sahut Robi yang kesal. Ibu buru-buru Bi. Kamu masak aja sendiri, jangan lupa magic camnya dicetrakin. Ucap ibunya lagi menyuruh Robi untuk memasak nasi. Ya udah, iya. Sahut Robi mengiyakan perkataan ibunya. Lauknya ada apa bu? Tanya Robi. Ada rendang sama ayam bakar, jawab ibunya memberitahu lauknya. Wah, mantep. Ucap Robi yang sangat gembira karena lauknya lezat-lezat. Di warung Padang maksudnya, beli dulu. Sahut ibunya lagi yang ternyata mengerjai Robi. Gue tertawa. Ingin rasanya aku durhaka, ucap Robi dalam hati yang sangat kesal pada ibunya. Gue tertawa. Selepas sholat subuh di pagi hari yang masih gelap, Tiffany sudah datang ke rumah Kona. Kon. Ucap Tiffany memanggil Kona dari luar. Loh, siapa pagi-pagi gini datang ke rumah? Ucap Pak Badhot yang mendengar suara dari luar. Kona, ucap Tiffany lagi terus berteriak memanggil Kona. Iya, bentar. Sahut Pak Badhot yang bergegas keluar rumah. Loh, kamu? Ada apa cantik? Tanya Pak Badhot yang terkejut melihat anak tetangga barunya pagi-pagi udah datang ke rumahnya. Konanya ada om. Tanya balik Tiffany. Ada lagi di kamar mandi, jawab Pak Badhot memberitahu Tiffany. Pantesan manggil-manggil gak kedengeran. Ucap Tiffany. Iya, tumben ada apa Neng? Tanya Pak Badhot yang penasaran. Aku mau ngajak Kona lari pagi om, jawab Tiffany menjelaskan maksudnya. Loh, ngapain lari-lari? Ada yang ngejar. Sahut Pak Badhot yang lucu. Bisa aja sih om.
biar sehatlah Om. Ucap Tiffany lagi menjelaskan pada Pak Badhot. Iya, ya udah tunggu sebentar ya, Om panggilin dulu. Sahut Pak Badhot menyuruh Tiffany untuk menunggu, karena akan memanggilkan Kona. Iya Om, ucap Tiffany. Apa mau masuk dulu sekalian? Sahut Pak Badhot menawarkan Tiffany untuk masuk ke dalam rumahnya dulu sambil menunggu. Gak usah deh. Nunggu di sini aja. Ucap Tiffany yang menunggu di luar saja. Ya udah tunggu ya. Sahut Pak Badhot lagi. Selanjutnya Pak Badhot masuk ke dalam rumah dan menuju kamar mandi untuk memberitahu Kona. Kona. Ucap Pak Badhot memanggil Kona yang sedang di kamar mandi. Iya Pak, sahut Kona dari dalam kamar mandi. Ada yang nyamper kamu no di depan buruan ditungguin, ucap Pak Badhot memberitahu Kona. Yang nyamper, siapa Pak? Tanya Kona yang bingung. Jodoh kamu kayaknya deh, cantik soalnya. Jawab Pak Badhot lagi memberitahu Kona sambil memuji kecantikan Tiffany. Dah si papa, jodoh Kona tuh cuma si Dinda papa. Ucap Kona memberitahu papahnya jika jodoh dia adalah Dinda. Alah, cewek enggak bener. Sahut Pak Badhot lagi mengejek Dinda. Apa? Kok papa ngomongnya gitu sih? Ucap Kona yang kesal. Iyalah, emang papa bisa lihat anaknya disakitin cewek. Sahut Pak Badhot yang membelah anaknya. Dih kepo, siapa sih emang yang nyamper? Tanya Kona lagi yang penasaran siapa yang mencarinya. Itu tetangga di depan itu loh, yang baru pindah 2 bulan yang lalu. Jawab Pak Badhot memberitahu Kona. Mendengar jawaban papahnya itu Kona baru ingat jika dia ada janji jogging dengan Tiffany. Lah iya, si Tiffany. Waduh Kona lupa mau lari pagi. Ucap Kona yang sangat panik. Ya udah cepat makannya sahut Pak Badhot menyuruh Kona untuk segera cepat. Iya. Ucap Kona lagi yang akhirnya buru-buru. Kemudian Kona bergegas keluar dari kamar mandi dan pergi ke depan menemui Tiffany yang sudah menunggunya. Hihihi lu. Sorry ya gua lupa kalau mau lari pagi. Sumpah deh. Ucap Kona meminta maaf pada Tiffany karena dia lupa. Antesan gue nungguin dari tadi. Tahu. Sahut Tiffany yang sedikit kesal karena tak menunggu Kona lama. Hihihi, iya sorry. Ucap Kona yang meminta maaf lagi. Ya udah ayo keburu siang nih. Sahut Tiffany mengajak Kona untuk segera pergi lari. Iya, ayo. Ucap Kona yang langsung mengiyakan. Kemudian Kona dan Tiffany bergegas berlari santai berdua. Di pasar Peyot dan Pak Rungkat sudah bersemangat menjual dagangannya. Tisu. Bu tisunya bu, Pak tisu Pak. Ucap Peyot menawarkan dagangannya sambil berteriak. Setelah berlari lumayan jauh Kona dan Tiffany berhenti untuk istirahat. Capek Fan istirahat dulu Aduh. Ucap Kona yang sangat kecapean dan ingin istirahat. Iya capek nih aku juga. Sahut Tiffany yang juga capek. Kemudian Tiffany minum air yang dia bawa dari rumah. Kona yang melihat Tiffany minum pun meminta air dari Tiffany. Bagi dong haus gua, ucap Kona yang tidak membawa air. Emang gak bawa? Tanya Tiffany. Kagak, udah itu aja sih Jawab Kona yang tetap meminta air bekas bibir Tiffany. Jorok lu mah. Ini kan bekas bibir gua Kona. Ucap Tiffany yang memberitahu Kona. Udah gak apa-apa sini. Yang penting bukan bibir sama bibir Sahut Kona yang tetap meminta air bekas bibir Tiffany. Ya udah nih, ucap Tiffany sambil memberikan airnya pada Kona. Kemudian Kona mengambil airnya dan langsung meminumnya sampai habis karena sangat haus. Waduh rabies kagak gua ini. Ucap Kona mengejek Tiffany setelah selesai minum. Enak aja, emang gua anjing. Sahut Tiffany. Ciahaha, Fan lu pernah pacaran? Tanya Kona yang penasaran. Ngapain anjir nanya begitu? Tanya balik Tiffany yang bingung dengan pertanyaan Kona. Ya enggak nanya aja, jawab Kona menjelaskan maksudnya. Pernah sih, tapi dulu banget dan itu cuman bikin gue sakit hati sampai sekarang. Ucap Tiffany memberitahu Kona. Wah ternyata bukan cuma gue ya, yang ngerasain sakit hati. Sahut Kona yang baru tahu ternyata Tiffany juga ngerasain sakit hati. Cinta itu sulit ditebak Ucap Tiffany lagi. Lu kalau nggak keberatan.
ceritain dong kisah percinta lu. Gue cuma pengen tahu aja apa sih yang bikin lu sakit hati. Sahut Kona meminta Tiffany untuk menceritakan kisah cintanya dulu. Mendengar hal itu Tiffany pun bersedia menceritakan kisah cintanya di masa lalu pada Kona. Dulu, gua itu jatuh cinta sama cowok namanya Udin. Kala itu kita baru masuk TK. Ucap Tiffany menceritakan kisah cintanya dulu gue tertawa. Elah, meos gua dengernya. Sahut Kona yang kesal padahal Tiffany belum selesai bercerita. Dengerin dulu. Ucap Tiffany lagi meminta Kona untuk mendengarkan cerita terlebih dahulu. Ogah, ceritain tuh yang masa-masa SMA kenapa jangan TK. Sahut Kona lagi yang marah-marah pada Tiffany gue tertawa. Iya tapi dengerin dulu. Ucap Tiffany lagi yang sebenarnya ingin menceritakan dari awal. Udah skip. Sahut Kona yang tidak sabaran. Bersambung.